Kakak gue yang punya indera keenam itu ngajarin gue kamar itu keadaannya seperti apa kalau misalnya kamar itu lagi dihantuin. Dulu tuh gue sama kakak gue itu sekamar, tapi karena dia lebih suka tidur di lampu yang nyala, sedangkan gue lebih suka tidur di kamar yang gelap, akhirnya kita sering berantem, dan akhirnya gue mutusin buat pindah kamar. Terus sekarang gue ngerti kenapa dia selalu pengen lampunya nyala. Kakak gue ini sering pindah bolak-balik ke kamar gue kalau tidur, meskipun kamarnya udah pisah pada saat itu. Dan dia selalu nggak pengen kasih tahu reasonnya kenapa, tapi dia tipe yang tiba-tiba tuh meledak. Tahu-tahu mungkin dia udah pusing, udah nggak bisa handle, akhirnya dia pecah ngomong, aku tuh nggak bisa tidur gara-gara udah beberapa hari belakangan ini ada jin kakek-kakek yang selalu tidur di sebelah aku gitu. Terus kadang-kadang ini ada si ini yang kayak di atas lemari, jadi aku nggak bisa tidur. Terus karena pernah waktu itu dia lagi belajar, habis itu ada Mbak Kunti duduk di meja belajar dia. Apesnya adalah pintunya kamar kakak gue itu di sebelah meja belajar, jadi kakak gue tuh nggak bisa kabur. Dan kamarnya kakak gue ini kondisinya selalu kayak gak pernah baik-baik aja gitu. Sampai kayak di rumah gue tuh sering dibecandain kayak, nih kamar kakak gue bau sial nih, kayak gitu. Kasian juga sih kakak gue. Di kamarnya tuh sering ada binatang-binatang yang kita gak ngerti datangnya dari mana. Kayak pertama biasa kayak cuman semut rangrang, atau kayak semut terbang, atau kayak apa lagi tuh, semut rangrang, semut terbang. Oh, laron juga. Laronnya tuh bukan laron yang kayak cuman terbang-terbang gitu. Enggak, ini laron yang sampai di kasur, yang kayak bangun kubangan di kasur gitu, sampai kakak gue harus ngungsi. Intinya adalah binatang-binatang itu mendorong kakak gue untuk ngungsi pada malam itu ke kamar gue supaya tidurnya nggak di sana, ngerti kan? Pernah satu waktu ini kakak gue tuh lagi tiduran dan dia tuh ngerasa kayak ada yang ngerangkak-ngerangkak di kaki dia gitu, kecil-kecil kata dia. Terus akhirnya dia ngeliat kakinya, dia singkap selimut, itu ternyata belatung isinya. Dan ternyata usut punya usut, bokap gue cari tahu, ternyata belatungnya itu jatuh dari langit-langit. Nah ternyata dari langit-langit itu tuh ada kucing yang udah mati. Tapi matinya di atas kamar kakak gue, langit-langitnya. Terus udah kita pikir kayak ya udah kucing doang mati gitu kan. Beberapa minggu kemudian tikus yang mati, belatungnya jatuh lagi ke kasur kakak gue. Padahal maksudnya kalau emang ada banyak tempat bisa binatang mati di rumah gue, kenapa harus di langit-langit kamarnya kakak gue gitu. Gue lagi gak mau cerita hantu karena kakak gue pengen datang ke sini, jadi gue gak entertain hantu-hantunya. Tapi gue bakal next day gue cerita lengkapnya gitu. Oke, see you.